Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi. Kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu sebelum membaca firman Tuhan. Kami sedia mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, mohon damai sejahtera, sukacita, dan pencerahan dari Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita perhatikan firman Tuhan dari Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Demikian, Yesaya 7 ayat 14. Saudara-saudara, tema kita, Tuhan adalah keselamatan. Kitab Yesaya digolongkan pada kitab nabi-nabi besar, sejajar dengan Yeremia, Yehezkiel, dan Daniel. Penulisnya adalah Nabi Yesaya. Untuk memahami nubuat Nabi Yesaya dengan baik, kita perlu mengetahui sekedar latar belakang historis zaman di mana dia melayani. Zaman Yesaya adalah zaman yang genting, baik untuk kerajaan Israel, itu di utara, maupun untuk kerajaan Yehuda di selatan. Yesaya yang melayani di kerajaan Yehuda bernubuat selama pemerintahan 4 raja di Yehuda, yaitu Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Kita bisa melihat secara singkat kronologi berikut ini yang bermanfaat untuk kita ketahui, yang saya kutip dari Quest Study Bible. Ya, jadi ada tahun-tahun di sini. Ya, sekitar tahun 875 sampai 797 sebelum Masehi, di sana dicatat pelayanan Nabi Elia dan Elisa di Israel, di utara. Kemudian tahun 760 sampai 715, masa pelayanan Nabi Amos dan Hosea juga di utara, di Israel. Kemudian pada 742 sampai 687, itu masa pelayanan Nabi Mika di Yehuda, itu di selatan. Baru kemudian muncullah Nabi Yesaya melayani sekitar tahun 740 sampai 681 sebelum Masehi. Jadi ini adalah masa pelayanan Nabi Yesaya sekitar tahun 740 sampai 681 sebelum Masehi. Dan pada masa Yesaya melayani, di sana terjadi peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan, bahwa Israel atau kerajaan utara ditaklukkan oleh kerajaan Asyur. Ya, kemudian kitab Nabi Yesaya ditulis sekitar tahun 700 sampai 680. Dan apalagi yang terjadi? Ternyata sekitar 586 sebelum Masehi, Yerusalem yang merupakan kerajaan Yehuda, ibu kota kerajaan Yehuda di selatan, ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia. Di sana terjadi satu peristiwa, bait suci dihancurkan. Saudara, ini sedikit kronologi yang perlu kita pahami untuk memahami tentang kitab Yesaya. Nah, sesuai dengan arti nama Yesaya berarti Tuhan atau Yahweh adalah keselamatan. Itulah yang menjadi tema kita juga. Maka salah satu ayat kunci dalam kitab Yesaya adalah Yesaya 7 ayat 14 yang tadi kita baca. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini adalah nubuat yang berkaitan dengan janji keselamatan yang akan digenapi melalui Yesus Kristus, Sang Mesias itu. Kata atau istilah keselamatan muncul sekitar 26 kali dalam kitab Yesaya. Oleh karena itu, Yesaya juga disebut, ya tanda kutip, Nabi Penginjil. Karena ia banyak berbicara tentang keselamatan dan karya penebusan Mesias. Kitab ini lebih banyak menyebutkan tentang pribadi dan karya Mesias dibandingkan dengan kitab-kitab lainnya di dalam Perjanjian Lama. Oleh karena itu pula lah kitab Yesaya juga disebut sebagai Alkitab Mini. Kenapa Alkitab Mini? Kitab Yesaya memiliki 66 pasal.
sama dengan Alkitab terdiri dari 66 buku atau 66 kitab. Kemudian pembagiannya 39 pasal pertama, Yesaya mengacu pada 39 kitab perjanjian lama yang sebagian besar mengantisipasi pada Advent atau kedatangan pertama Mesias. Sedangkan bagian kedua, 27 pasal terakhir Yesaya itu paralel dengan 27 kitab perjanjian baru karena membicarakan tentang Mesias sebagai hamba Tuhan. Jadi menarik ya. Jadi dengan kata lain, kitab Yesaya 1 sampai 39 berbicara mengenai besarnya kebutuhan keselamatan bagi manusia, dan Yesaya 40 sampai 66 mengungkap rencana Allah tentang keselamatan dalam Mesias atau Kristus dan keberadaannya sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai hamba Tuhan. Ada banyak sebutan untuk Mesias itu. Jadi saudara perlu kita ketahui bahwa tidak satu pun kitab perjanjian lama yang menyatakan potret Kristus selengkap dan sejelas kitab Yesaya. Mulai dari kelahirannya bahkan sampai pada kematiannya. Nah, siapakah Mesias itu? Dialah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Jadi itulah sebabnya tema utama dari kitab Yesaya bicara tentang Tuhan atau Yahweh adalah keselamatan. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur bahwa melalui kitab Yesaya kami diberikan satu penegasan, satu kepastian, dan menyatakan bahwa keselamatan ada di dalam Tuhan. Dan itu sudah kami rasakan, kami sudah alami, karena apa yang dinubuatkan oleh Yesaya sudah digenapi melalui kedatangan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terpujilah Engkau, biarlah Engkau ditinggikan, dimuliakan dan diagungkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau. Demi Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.